Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Oke, karena semuanya dalam kondisi sehat dan mau belajar, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Evelyn kenapa? Alpa, tanpa keterangan ya? Oke, terus? Anggun, kenapa? Oh izin, ikut ANBK? Oke, terus? Tio, juga ikut ANBK? Maria, Azalia, sama Novi, sama-sama izin semua ya? Oke, ada lagi? Sudah? Nggak ada lagi ya? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita akan mulai dengan pembelajaran hari ini gitu ya. Hari ini kita akan belajar mengenal dunia apa itu KA. KA itu adalah kepanjangan dari kecerdasan artifisial gitu ya. Kalau menurut kalian atau di pemikiran kalian, apa sih itu KA? Menurut gambarannya kalian, kan dia kan kecerdasan artifisial gitu loh. Menurut kalian itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Oh, gak apa-apa, disampaikan aja walaupun nanti kita akan menyamakan persepsinya. Enggak. Kecerdasan artifisial itu kayak ini berbau coding. Oh, berbau coding. Ada lagi? Atau IA-nya? Atau ada lagi? Nah, siapa sih yang pernah menggunakan Google Assistant atau Siri? Kalau Siri ini biasanya kalau pengguna handphone iPhone ya, biasanya gitu. Nah, kira-kira ada yang sudah pernah menggunakan dua aplikasi ini? Belum? Masa? Yang biasanya kalau kalian googling atau apa biasanya, halo, buatkan saya jadwal gitu, atau bikinkan saya sebuah alarm gitu. Pernah nggak melakukan itu? Pernah. Nah, itu adalah juga salah satu dari KA gitu loh. Jadi yang aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan itu juga sama seperti yang ada di sekitar kita sebenarnya. Cuman mungkin kalian harus mendalaminya lebih dalam gitu ya. Jadi biar kita nanti akan belajar itu biar nanti ternyata KA itu adalah modelnya seperti ini gitu ya. Kemudian tahukah kalian bahwa semua itu adalah kecerdasan artifisial kayak tadi? Pernah nggak kalian set atau melakukan dapat tugas kemudian kalian memanfaatkan KA? Pernah? Pakai apa? ChatGPT salah satunya, ya nggak apa-apa. Memang itu adalah salah satu aplikasi yang dipakai oleh KA gitu ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah kalian mampu menjelaskan definisi, jenis, kemudian prinsip dasar dan cara kerja dari KA gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah kalian mampu mengidentifikasi beberapa contoh aplikasi yang digunakan oleh KA gitu. Jadi nanti kita menggali pemahaman kalian sejauh mana agar kalian bisa membuat aplikasi itu dalam dunia kalian sehari-hari atau membantu tugas kalian sebagai seorang siswa gitu ya.
Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita melakukan ice breaking supaya kita fresh, kita semangat dulu. Nah, caranya itu adalah permainannya adalah pagi, siang, malam. Kalau saya bilang pagi, kalian harus tepuk 1 kali. Karena pagi harus semangat gitu ya, karena pagi-pagi harus semangat gitu ya. Kemudian kalau siang harus tepuk 2 kali. Gitu. Nah, kalau malam, karena sudah malam dan orang-orang sudah mau tidur gitu, jadi tepuknya tanpa suara. Gitu ya. Bisa? Bisa. Oke, kita coba dulu ya. Oke. Pagi. Siang. Malam. Loh, masih ada yang bunyi. Kita coba lagi ya. Oke. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Loh. Berarti kurang fokus nih. Ayo fokus lagi. Bisa? Ada yang mau jadi depan? Instruksi temennya yang kayak tadi. Pagi gitu. Ayo. Aril. Langsung aja biar temannya tambah semangat. Siang, pagi, malam. Siang, pagi, malam. Siang, malam. Buta ya. Sudah? Oke. Sudah pada fokus semua ya? Malah saya yang salah, malah saya nggak fokus itu. Terima kasih kalian sudah semangat, sudah mau diajak belajar gitu ya. Oke. Nah, ini adalah peta konsep dari KA. Jadi nanti kalian akan ada 3 sub pokok untuk yang kita belajar dari KA gitu ya. Yang pertama adalah pengenalan perangkat KA. Di dalamnya itu ada evolusi KA, kemudian klasifikasi berdasarkan kapabilitas. Yang ketiga adalah berdasarkan fungsional. Kemudian di situ ada karakteristik dan prinsip kerja KA. Yang terakhir adalah cara kerjanya. Nah, di cara kerjanya ini nanti kalian harus bisa memasukkan sebuah data, kemudian nanti sama KA-nya diproses, nanti jadi keluaran. Jadi keluarannya apakah sesuai keinginan kalian atau tidak. Nah, itu adalah dari fungsi dari KA sendiri gitu ya. Nah, yang kedua itu ada pengaplikasian perangkat KA gitu. Jadi di sini ada yang namanya dalam bidang, ada yang umum dan ada yang khusus gitu ya. Kalau khusus dia itu seperti di teknologinya. Itu kalau umum itu yang biasa kalian lihat di sekeliling kayak dunia pendidikan, kesehatan, kemudian industri itu bisa dia sering menggunakan aplikasi KA gitu ya. Nah, untuk supaya kalian harus bisa memahami KA itu harus ada yang namanya motivasi diri untuk tetap belajar. Kenapa? Kalau tidak kalian belajar untuk yang di KA-nya, itu nanti kalian akan ketinggalan gitu. Jadi ada nggak istilah atau kalian dengar bahwa KA ini bisa menggantikan manusia? Pernah? Apa contoh pekerjaan yang sudah dilakukan oleh KA untuk menggantikan pekerjaan itu? Yang biasanya dikerjakan manusia, sekarang digantikan oleh KA sendiri. Kalian tahu nggak? Cina, Pelayan. Pelayan restoran sekarang sudah ada robotnya gitu ya. Terus ada lagi nggak? Desain gambar sudah ada. Dia tinggal kita memasukkan prompt-nya atau kata kuncinya, dia akan membuat gambar sendiri gitu ya. Ada lagi nggak selain itu? Animasi. Ada lagi?
Yang paling sekarang itu hilang. Apa? Pernah nggak kalian kalau ke mall, kemudian kalian mau parkir di situ kadang-kadang tanpa ada penjaga, atau kalian ke tol nggak ada penjaganya ya? Sudah digantikan kan? Nah itu pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh KA gitu. Jadi kalian di sini diharapkan itu untuk terus belajar untuk bisa menciptakan kreativitas gitu ya. Jadi KA sendiri ini punya kelemahan gitu loh, yang tidak dimiliki oleh manusia gitu. Jadi KA ini tujuannya adalah diciptakan untuk menggantikan manusia dalam pola pikirnya saja gitu. Jadi tidak ke karakter, emosi, kemudian kreativitas itu masih miliknya manusia gitu. Jadi gimana caranya nanti kalian itu menciptakan variasi yang baru lagi atau aplikasi-aplikasi yang baru gitu. Sampai di sini jelas, paham? Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya apa itu dari KA gitu ya. Jadi KA di sini itu adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan mengembangkan sistem untuk meniru perilaku proses berpikir manusia. Gitu ya. Jadi sebenarnya KA ini sudah ada dari sejak zaman dahulu gitu. Jadi aplikasi ini sudah ada tapi tidak kita rasakan gitu. Baru kita rasakan itu di akhir-akhir tahun ini baru booming gitu ya, baru center. Kemudian ada yang lebih sederhana. Kalau dulu kita membersihkan lantai ini kan pakai sapu gitu ya. Sekarang ada apa? Ada robot. Oh, robotnya, alat pembersih ya, tinggal kita taruh, tinggal dia bersih sendiri gitu ya. Nah itu adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan di KA gitu loh. Jadi teknologi itu semakin canggih gitu. Kalau kita tidak ada niatan atau tidak ada motivasi untuk diri kita mempelajari itu, maka kita akan ketinggalan. Maka kita bisa digantikan oleh KA itu sendiri. Jelas ya? Paham? Oke. Nah, kalau gitu sudah kita lanjut. Nah, kemampuan utama dia adalah pengambilan keputusan yang pertama. Kedua, dia adalah memahami bahasa natural. Yang ketiga, dia adalah pengenalan pola. Nah, dari ketiga kemampuan utama ini sebenarnya sudah pernah kalian lakukan gitu loh. Kenapa kok sudah pernah dilakukan? Sekarang saya poin yang pertama, pengambilan keputusan gitu ya. Kalau saat kalian mau ke suatu tempat nih, kira-kira kalian butuh bantuan siapa? Iya, mau ke tempat sesuatu, kalian mau pakai apa? Kalau untuk versinya KA-nya, nah kalian pasti buka apa dulu? Google Maps, pinter. Jadi dari Google Map itu akan kalian tahu. Misal saya mau ke TP gitu misalnya, kemudian dikasih alternatif nggak, jalurnya nggak? Ada jalurnya. Kira-kira jalurnya berwarna-warna apa? Biru, merah, hijau, kuning. Ada tandanya nggak atau ada arti dari warna-warna tersebut? Ada. Kalau warna merah? Macet. Kalau hijau? Lancar. Kalau kuning? sedikit ramai ya biasanya. Oh, macet tapi masih tetap jalan atau rame gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya itu adalah dari KA-nya sendiri gitu loh. Jadi kalau dari Google Map-nya sendiri gitu, kalian nanti akan diarahkan atau dirutekan. Oh, kalau rute ini merah, kalian belok ke kanan. Nah, itu dia KA-nya yang mengambil keputusan untuk kalian menuju jalan itu. Tidak kita yang harus mengikuti gitu ya. Kadang
oh saya nggak mau, saya harus ke sini dulu. Emang Google-nya seperti itu? Enggak kan? Jadi kalian biasanya mengikuti rute yang diberikan oleh Google Maps. Jadi pengambil keputusan, dia langsung mengambil keputusan seperti itu. Kemudian pemahaman bahasa natural gitu. Pernah nggak kalian kira-kira bahasa natural itu seperti apa? Ada? Pernah kok kalian menggunakannya? Oh ya sering. Apa itu? Kalau kalian kesulitan dalam bahasa asing, kira-kira kalian menggunakan apa? Nah, apa? Translate gitu. Jadi bisa gitu. Jadi kalian memasukkan apa, dia menirukan apa gitu. Dia bisa mengenali dari tulisan atau masukan yang kalian masukkan. Kemudian dia juga bisa nggak dari suara? Bisa kan? Nah, itulah adalah sebenarnya KA itu sendiri. Jadi sebenarnya kalian itu sudah merasakannya enggak? Sudah ya? Udah. Jadi itulah dunia KA yang sebenarnya. Seperti itu ya. Kemudian pengenalan pola. Lah ini yang selalu kalian gunakan. Kalian nggak pernah lepaskan dari handphone? Ya, handphonenya kalian pasti ada passwordnya ya? Oh iya. Ada yang dari face gitu ya, ada wajah. Kemudian ada yang berpola gini kan? Berapa? 9 ya biasanya? Nah 9. Dia pasti kadang bikin gini, kadang bikin gini, atau dia modelnya gini. Ya. Nah ini adalah pola-pola inilah yang dikelola oleh KA-nya menjadi sesuatu inputan gitu loh. Jadi bisa dari pola seperti ini, dari wajah kalian, kemudian atau dari finger, sidik jari. Nah, coba kalau kalian handphonenya kalian pegang, kalau untuk membuka kalau ada sidik jarinya gini, nah itu sensornya itu adalah mendeteksi dari sidik jarinya kalian. Kalau misalnya saya yang membuka handphone kalian, kira-kira kebuka apa enggak ya? Enggak. Nah, karena yang terdaftar di situ adalah sidik jari yang punya handphone gitu ya. Oke, sampai di sini dipahami? Oke. Nah, dasarnya KA itu adalah didukung oleh algoritma pembelajaran yang terus berkembang. Jadi pola-pola inilah yang dibuat menjadi sebuah bahasa program atau terkenalnya sebagai algoritma gitu ya. Dari sini semakin banyak kata, semakin banyak data yang dimasukkan ke KA, maka dia akan semakin banyak atau semakin cerdas dia untuk menciptakan sesuatu sesuai keinginan kalian. Kira-kira pernah nggak kalian waktu pakai KA tidak sesuai dengan keinginan kalian? Atau cari artikel atau apa, kira-kira pernah nggak mengalami hal itu? Pernah? Oh, saya ingin cari pengertian ini, tapi kok keluarnya beda ya, kok nggak srek ya di hati ya. Nah, kalau modelnya memang seperti itu, tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, berarti dia kata kuncinya atau datanya cuma sedikit. Nah, kalau semakin banyak orang yang memberikan data atau informasi tentang sesuatu yang kalian cari gitu, maka dia akan membuat itu adalah sesuai keinginan kalian akhirnya. Jadi banyak data yang harus dia ciptakan gitu. Paham ya? Oke. Gak susah kan ya? Nah, gambaran yang sebenarnya KA itu adalah seperti ini. Jadi dia adalah sebuah mesin atau sebuah komputer atau robot yang kita ciptakan sendiri oleh manusia, itu bisa menggantikan tugasnya manusia gitu. Jadi seperti ini loh gambarannya. Jadi dia bisa meniru
jaringan otaknya kita gitu. Keren nggak? Keren gitu. Baru tahu ya? Oh, lu ternyata KA itu ternyata seperti ini ya Bu ya gitu. Iya, kalian sudah terbiasa sebenarnya dan sudah pernah menggunakannya. Tapi kalian tidak mau menciptakan, harusnya bisa menciptakan lah. Jangan sampai tergantikan oleh KA-nya sendiri. Ya, KA itu kan kita ciptakan. Kalau bisa kita jangan sampai kita terkalahkan gitu. Oke. Nah, di evolusi ini itu ada 3 tahapan sebenarnya. Nah, perkembangan kalau evolusi itu adalah perkembangan KA gitu ya. Kalau yang pertama era simbolik, KA dimulai dengan sistem berbasis logika dan aturan. Kalau kalian pernah menggunakan kalkulator enggak? Pernah, di HP juga ada kan kalkulator. Nah, kalau kalian saya pingin penambahan nih, misal 1 tambah 2 sama dengan 3 gitu kan. Nah, dia itu sudah ada aturan bakunya, dia sistemnya kaku. Jadi kalau ada aturan jika A maka B, kayak ilmu matematika itu. Apa namanya kalau di ilmu matematikanya? Jika X maka apa yang dikerjakan gitu. Itu ilmu matematikanya. Tapi kalau dalam bahasa program itu juga ada dia punya sintaks tersendiri. Kalau jika itu dia if, maka itu dia else. Jadi seperti itu. Ada bahasa pemrogramannya. Nah, kalau ada yang bisa nggak mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira yang modelnya kayak kaku, ada aturannya, sudah aturan pasti itu ada nggak? Bisa? Nggak ada? Sehari-hari. Misal kalau kalian mau menyeberang, pasti di mana? Nah, itu kalau ada zebra cross. Kalau nggak ada, biasanya ada apa? Lampu penyeberangan kan, yang khusus untuk jalan kaki. Nah, kalau itu di tombolnya dipencet, berarti kan dia warnanya apa? Merah untuk berhentinya siapa? Kendaraan. Jadi merahnya untuk yang kendaraannya untuk berhenti, kemudian yang hijaunya jalan kaki. Nah, kalau sudah selesai mati sendiri. Terus dia kan nggak peduli lagi orangnya itu dia sudah sampai apa belum, kan kadang-kadang masih ada yang ketinggalan apa enggak? Hah? Iya kan? Biasanya ketinggalan dulu, kok sudah merah, sudah merah lagi yang untuk perjalannya. Jadi kalian tiba-tiba langsung lari gitu ya. Nah, itu dia sistemnya kaku, ada aturan. Dan dia nggak peduli dengan situasi. Oh, pejalan kakinya sudah sampai apa belum? Dia nggak ada aturan untuk itu. Jadi kalau untuk yang era simbolis, dia itu adalah zamannya adalah seperti itu. Jadi dia kaku modelnya. Paham ya? Jadi ternyata modelnya adalah seperti ini gitu ya. Nah, itu kan bisa diatur waktu. Kalau sekarang bisa diperbaiki lagi. Kalau dulu nggak ada waktunya ya. Kalau sekarang kan sudah ada waktunya ya. Nanti bisa dikirakan, dia jalan kakinya berapa detik, berapa ininya gitu ya. Jadi bisa kira-kira yang menyeberang itu harus cepat atau santai atau bagaimana, seperti itu ya. Terus yang era kedua, perkembangan dari era simbolik itu adalah pembelajaran mesin. Nah, KA bertransaksi ke algoritma yang belajar dari data. Ada yang tahu enggak? Ini berarti dikembangkan lagi oleh pengembangnya yang bagian KA-nya. Kira-kira apa? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Jadi ini lebih punya aturan. Dia lebih bisa membaca situasi. Jadi dia tingkatannya lebih tinggi. Ada? Gak apa-apa salah. Kita kan menggali pemahaman. Ini tingkatannya kan dia di era simbolis nih. Ini kan di era 1. Kemudian dia dikembangkan lagi menjadi di era kedua kan, atau pembelajaran mesin gitu. Ada yang tahu? Ada? Loh, yang biasanya kalian gunakan katanya tadi pernah. Boleh ChatGPT, Gemini, kan dia dia lebih fleksibel kan. Jadi apa yang kalian inputkan, apa yang kalian masukkan itu kan dia bisa diproses gitu. Jadi dia ada tingkatannya. Kalau yang awal dia itu kaku, harus ada aturan. Kalau yang kedua dia tuh lebih pintar lagi dibandingkan yang versi lama. Jadi dia tidak ada batasan aturan gitu. Jadi dia lebih fleksibel aja gitu. Ada lagi yang mau ngasih contoh selain itu? Yang biasanya kalian gunakan itu loh. Masa sering belanja online nggak? Nah, Shopee. Misalnya kalau kalian cari barang sesuatu di Shopee, misal kalian cari misalnya cari casing gitu ya. Nah, semakin banyak kalian beli atau mencari barang, pasti nanti sama Shopee-nya diarahkan kemana? Ayo. Ke rekomendasi. Casing, ke rekomendasi casing yang lain gitu kan ya, di toko yang lain, benar? Ya, nah itu ada di fase 2, yaitu pembelajaran mesin. Jadi semakin banyak kalian mencari barang atau kalian beli, maka dia akan merekomendasikan barang yang sama dengan barang yang kalian beli gitu. Sampai di sini paham ya? Jadi ternyata KA itu sudah sejauh itu ya Bu, sampai belanja online itu termasuk KA gitu ya. Tokopedia, terus apa lagi? Lazada, terus Shopee, Bukalapak, Blibli gitu ya. Banyak kan? Nah, itu jadi nanti semakin kalian misal mencari barang sesuatu, kira-kira pasti kan barangkali kalian menyukai gitu ya. Di bawahnya ada pesan gitu ya. Barangnya yang sama tapi toko berbeda. Apalagi yang berbeda yang disampaikan? Biasanya kalian cari apa sih? Harga murah, atau biasanya mencari diskon atau promosi. Jadi ya itu adalah KA yang sudah ada di versi kedua gitu. Nah, kalau yang deep learning itu ini lebih canggih lagi dibandingkan yang di era kedua. Kalau deep learning itu KA mencapai puncaknya dengan jaringan saraf tiruan. Ayo, ada nggak yang bisa ngasih contoh? Robot. Bisa, robot. Apalagi? Iya, bisa. Ada lagi selain robot? Itu pembayaran yang kalau sekarang itu lagi naik-naiknya pakai scan dari jauh. Oh, scan yang dari jauh atau barcode gitu ya. Tapi ini lebih tingkatannya lagi karena saraf dia menggunakan jaringan saraf tiruan. Jadi dia lebih tingkatannya lagi. Jadi polanya lebih rumit lagi. Kira-kira apa? Pernah nggak kalian dengar yang kita bisa tampak kita mobil? Oh iya. Apa ya? Ini Bu. Yang apa? Yang bisa nyetir sendiri autopilot. Oke, nah
Jadi jaringan yang paling sulit dengan pola yang rumit itu ada di tingkatan yang ke deep learningnya. Jadi otomatis gitu loh. Tanpa harus kita repot-repot, tanpa harus kita belajar, tanpa harus kita ngapain ya, tinggal jalan ke jalan X. Kira-kira mobilnya jalan nggak? Jalan. Autopilot ya. Nah, jadi KA-nya itu sudah sejauh itu di era sekarang. Ada kan di sini? Ada toh? Di Indonesia? Belum. Ada di mana? Oh, di Cina gitu. Jadi nah, perkembangan KA itu sudah jauh seperti itu. Makanya di negara-negara lain dia bisa menciptakan sebuah robot yang tadi dikatakan oleh teman kalian ada penggantinya pelayan gitu ya. Ada yang pramusaji sudah digantikan, jadi robotnya ngantar makanan gitu ya. Ada yang apa gitu ya. Jadi KA-nya itu sudah sejauh itu. Kalau kita tidak belajar KA mulai dari sekarang, kita akan ketinggalan jauh. Paham ya? Oke, jadi sebenarnya kita sudah di dunianya ya KA sebenarnya, tanpa kita sadari gitu. Nah, dari yang saya sampaikan di sini, kira-kira kalian sudah lebih memahami atau kalian sudah, oh ternyata, atau gimana? Sudah? Oh ternyata kita itu sudah merasakan ya Bu ya dari lama, baru tahu sekarang gitu ya? Oke, sudah paham ya dari 3 era ini sebenarnya gitu ya. Nah, kalau kita klasifikasikan berdasarkan kapabilitas, dia punya 3, ANI, AGI, dan ASI. Itu singkatan gitu ya. Kalau ANI dia itu adalah Article Neuron Intelligence gitu. Jadi KA yang ada saat ini. Jadi yang sudah berkembang saat ini gitu ya. Kemudian memiliki kemampuan super namun terbatas pada satu tugas spesifik. Kira-kira apa nih KA-nya? Lah yuk, apa biasanya kalian? Translate. Berarti pakai Google Translate. Jadi dia hanya pinter gitu, cerdas dia, hanya dalam satu tugas saja. Kalau kalian suruh dia membuatkan sebuah kopi, kira-kira dia bisa apa enggak? Enggak bisa ya? Enggak bisa ya? Hanya menjerma saja. Jadi ini adalah KA yang versinya rendah gitu ya. Kemudian yang di nomor 2 itu adalah AGI. Aktivitas General Intelligence gitu ya. Jadi dia tingkatannya lebih tinggi dari AI gitu. ANI memiliki kecerdasan setingkat manusia secara menyeluruh. Dapat bernalar, berpikir kreatif dan beradaptasi. Nah, diperkirakan di tahun 2040 ini akan launching. Kira-kira apa? Setengah? Super gitu ya. Kalau kita visualisasikan dia seperti apa? Pernah nggak lihat film? Pernah. Ada nggak robot yang bisa dia berpikir, bernalar gitu? Dia bisa berbicara. Ada nggak? Filmnya kira-kira film apa? Transformer bisa. Terus ada lagi apa? Star Wars, pinter. Dia ada di mana? Namanya adalah apa? Robot. C. Robot apa namanya? 30 apa sih ya? Ada loh namanya, istilahnya robotnya. Hah? Berapa? C 3 PO. Jadi dia terkenalnya di apa namanya film Star Wars gitu. Nah, kalau
Kalau yang ASI ini lebih dari robot ini. Lebih dari robot ini. Jadi KA-nya itu adalah tingkatannya dia lebih dari di AGI gitu ya. Kecerdasannya jauh melebihi kinerja kognitif manusia di hampir semua bidang. Kira-kira dia pernah kok ini divisualisasikan atau digambarkan dalam sebuah film. Nah, kalau proses sekarang dia masih dikembangkan. Jadi nanti di era tahun 2060 itu akan dirilis. Film apa yo? Yang bisa mendeteksi walaupun dia berjauh-jauh kilometer dia langsung tahu. Dia modelnya sistem kayak sistem komputer yang sudah dirancang pada dirinya untuk mendeteksi ini dalam bahaya. Kemudian ini sudah mendekat musuhnya. Dia kan lebih pintar lagi. Pernah nonton film Terminator? Nah, itu kan musuhnya kan masih diapakan, dia kan bangkit lagi gitu ya. Kayak modelnya apa itu? Robot kan dia ya, robot yang sudah canggih gitu kan. Jadi dia sudah bisa mendeteksi musuhnya atau yang diincar atau yang jadi buruannya itu dari berapa kilo itu sudah bisa terdeteksi. Nah, dia itu adalah menggunakan sistem komputer yang cyber. Jadi bisa seperti itu loh. Nanti kalau kalian nggak mengikuti ya kalian ketinggalan sendiri gitu loh. Jadi paham ya. Jadi harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak menggali ilmu dari KA itu sendiri. Jadi agar kita itu tidak ketinggalan. Kalau di KA ini diimplementasikan atau di dunia kalian, ini kalian kan dunianya anak DKV nih ya. Kira-kira KA juga membantu nggak di dunianya kalian? Membantu. Dalam segi apa? Mencari ide. Kemudian? Dari klien. Klien bisa. Ada lagi? Oh, bikin web. Ada lagi? Portofolio. Yang paling ini KA itu juga bisa menjadi lapangan pekerjaan baru. Kira-kira apa? Kan kalau kita kepingin menjadi konten kreator atau kita harus menjadi sutradara terkenal, kan kita sekarang nggak perlu belajar yang namanya sutradara yang harus sekolah berapa tahun, harus mengenyam gini, enggak kan? Nah, bisa kan kalian ciptakan dari KA? Video konten sederhana saja kan bisa toh. Nah, pakai apa aplikasinya? TikTok. Ada lagi? Instagram. Ada lagi? YouTube. Bisa kalau kalian ingin membuat sebuah video atau editing, biasanya kalau kalian tidak bisa atau tidak punya laptop atau PC, kira-kira biasanya kalian menggunakan HP. Itu ada aplikasi yang kecil sekali, apa itu? Capcut. Nah, Capcut juga sekarang itu dia sudah berkembang. Nah, perkembangannya itu sangat keren sekali. Tinggal kalian bikin naskah, bilang aja, bikinkan saya sebuah naskah tentang apa gitu di ChatGPT. Nah, dari ChatGPT hasilnya kalian capcutkan. Tinggal kalian masukkan, buatkan saya skenario dari. Nah, dia nanti langsung jadi, nanti dikasih cuplikan videonya, dikasih suaranya, tinggal kalian modif suaranya. Oh, saya nggak mau ini, suara yang ini atau suara ini. Ada kan? Ada lagi yang paling lagi yang AI yang buat ke DKV-nya desainnya apa? Loh, yang viral loh. Kadang foto berdiri gini cuman AI hanya bermodalkan foto ya.
Nah, hanya bermodalkan foto, kemudian kita edit, dia akan jadi ngomong sendiri gitu ya. Nah, itu kan dunia-dunia KA tanpa kalian sadari. Oh, ternyata saya itu sudah sering gitu ya. Sampai sini jelas ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan fungsionalitasnya gitu. Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Ada yang mau bantu saya kira-kira tolong dibacakan yang kreatif mesin AI. Saya mau bantu baca. Oke. Klasifikasi KI berdasarkan fungsionalitas. Ini ada dua. Yang pertama adalah reactive machine AI. Tidak memiliki memori, hanya bereaksi pada data saat ini. Contohnya IBM Deep Blue atau komputer catur dan sistem rekomendasi di Netflix atau YouTube. Yang kedua adalah limited memory AI. Dapat mengingat kejadian lampau untuk membantu pengambilan keputusan saat ini. Contohnya KI generatif dalam kurun ChatGPT, Gemini, chatbot, dan mobil self-driving. Nah, ada yang bisa menjabarkan? Ada? Nah, kira-kira kayak yang reaktif mesin yang biasa kalian lakukan aja lah. Yang biasa kalian lakukan, kira-kira apa ya? Itu ada Netflix, ada YouTube. Pernah kan nonton Netflix? Kalau kita lihat dari reaktif mesin AI itu kan tidak memiliki memori, hanya bereaksi pada data saat ini. Iya. Contohnya sama rekomendasi di Netflix atau YouTube. Mungkin waktu di Netflix itu yang bakal kita pilihkan menurut Netflixnya data film mana yang lagi naik saat ini. Di YouTube rekomendasi video mana yang lagi viewnya tinggi saat ini. Oke, jadi nah yang di reaktif ini benar yang dikatakan teman kalian, ini adalah rekomendasi film atau YouTube yang kalian lihat atau sukai, tidak melihat dari kalian terakhirnya melihat filmnya film apa, jenis apa gitu, enggak. Dia lebih, oh ternyata kalian waktu di Netflix ini sukanya gendernya action gitu, jadi dia akan merekomendasi film-film yang berbau action seperti itu. Kalau yang limit memori, kalau limited memory AI itu dia kan dapat mengingat kejadian lampau, berarti dia itu punya data lebih banyak daripada reaktif mesin AI. Contohnya GPT kan bisa kayak ngebantu kita ngeriset informasi dari masa-masa lalu atau apa. Oh iya. Mobil self driving itu kan pasti beresiko tinggi kalau misalnya dia nggak punya informasi tentang jalanan. pinter. Nah, jadi kalau di ChatGPT, misal hari ini kalian mau membahas tentang konten kreator gitu ya, waktu di ChatGPT. Nah, saat kalian sudah tidak memakai, kemudian kalian buka lagi besoknya, kira-kira ChatGPT-nya masih nyimpen nggak? Masih. Berarti ada data yang tersimpan seperti itu ya. Kemudian kalau mobil self driving itu dia harus punya data. Kenapa? Dia bisa mengatur kecepatan di kanan kirinya. Biar apa? Biar tidak tabrakan, biar dia tidak salah jalur. Kemudian ada lagi apa? Jadi, nah itu adalah harus ada data-datanya, seperti itu ya. Oke, nah sampai di sini kalian sudah bisa memahami gitu ya. Kemudian ini adalah karakteristik dan prinsip dasar. Nah, karakteristik KA itu adalah belajar dari data. Jadi data itu kalian masukkan ke
KA, semakin banyak data yang kalian masukkan, maka KA-nya itu akan semakin banyak belajar dari pola, dari gambar, dari suara atau teks yang kalian masukkan gitu ya. Jadi kalau manusia itu adalah tidak memiliki, kalau di manusia itu adalah kita memiliki kreativitas. Kalau di KA dia tidak bisa. Nah, kalau di manusia itu dia punya emosional. Kalau kalian pernah nggak menuliskan atau mencari sesuatu? Menurut pengalaman kamu, apa sih yang menyenangkan di dunia DKV? Pasti nanti ChatGPT-nya atau KA-nya menjawab. Karena saya tidak punya pengalaman, karena saya tidak punya emosional atau apa, maka nah dia akan memberi solusi dari pengalaman orang lain yang sudah ada datanya, seperti itu. Ya, itu adalah maksudnya dari karakteristiknya itu. Nah, prinsip kerjanya, prinsip dasarnya itu adalah sistem KA harus dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan, keamanan, dan keselamatan di seluruh siklus hidupnya. Jadi ibaratnya harus di kekuatan itu, jadi harus dia di manage. Jangan sampai kira-kira kalau kalian ada orang nih, dia mau apa? Gambar, foto. Ada kan? Nah, gambar foto. Kemudian gambar fotonya dia asli, kemudian dirubah. Kira-kira kalau fotonya kalian yang dijadikan situ, kira-kira kalian terima atau tidak? Tidak ya. Nah, itu kenapa harus kuat, harus ada keamanan biar tidak disalahgunakan. Nah, kadang kalau kita menggunakan terlalu ini, kita tidak pernah melihat yang namanya kayak ada nggak yang namanya atau dengar istilah plagiat. Nah, ada nggak yang melanggar hak cipta? Ada yang harus dia punya apa namanya hasil karya kemudian diambil dijadikan hasil karyanya dia. Banyak ya, sering ya gitu. Nah kenapa di KA ini harus dibangun dengan kekuatan, keamanan, kemudian keselamatan. Jadi biar kita tahu etika dalam penggunaan KA yang baik. Gitu ya. Jadi ada etika yang harus kita patuhi gitu. Kemudian kita harus mengamankan data diri kita supaya tidak disalahgunakan oleh KA-nya itu sendiri gitu. Paham ya? Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke. Nah, ini adalah perbandingan dari KA-nya sendiri dengan manusia. Nah, KA itu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Jadi KA di sini itu apa namanya? Kalau dia dikasih perintah, baru dia dilakukan atau dijalankan, gitu ya. Kalau manusia, dia bisa berpikir sendiri, kemudian memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru, gitu. Jadi ini perbandingan dasarnya seperti itu yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, kalau KA itu adalah belajar dari data dan program yang diberikan. Jadi kalau tidak ada data, tidak ada program, ya KA-nya nggak bekerja, biasa aja. Iya Panda. Iya. Oke. Jadi kalau kalian butuh sesuatu tapi kalian tidak menggunakan ChatGPT atau Gemini atau Google Meet, ya berarti kan dia tidak bekerja, atau sama aja seperti itu. Ya. Kalau kalian menggunakan aplikasi itu, kalian masukkan datanya atau programnya, kira-kira dia akan menghasilkan sebuah inputan atau outputan yang kalian inginkan, seperti itu. Kemudian kalau manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Jadi misalnya nih,
kalau kita mau belajar ini dalam satu kelas kira-kira. Nah, kita bisa belajar dari temennya sebelah kanan, sebelah kirinya, teman yang di belakang gitu. Jadi kita bisa belajar di lingkungan sekitar gitu ya, sekitarnya kita. Itu yang ini. Yang ketiga itu adalah hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Jadi kalau di luar datanya dia pasti mohon maaf, saran saya itu adalah pasti dia memberi saran dengan instruksi atau data yang pernah dia dapat, seperti itu. Nah, kalau yang manusia bisa memahami konteks yang luas, jadi dia tidak terbatas, dia tidak dibatasi, jadi dia bisa melakukan banyak hal, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau yang terakhir itu hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Ya sama seperti ini loh. Jadi dia kalau kuncinya kayak gini, maka dia bisa terbuka. Tapi kalau saya memasukkan kuncinya salah, kira-kira bisa apa enggak? Tidak bisa. Jadi dia hanya berdasarkan angka atau pola yang sudah pernah dia dapat atau simpan di memorinya, seperti itu. Nah, kalau manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, kemudian nilai moral dan etika. Kira-kira kalau kalian disakiti teman, padahal kita itu teman baik, kira-kira kalian memaafkan? Atau enggak? Tidak. Oh, tergantung kesalahannya. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan kecil, maafin. Berarti kan kalian menggunakan apa itu kalau memaafkan temannya? Hati, emosi, gitu kan ya. Nah, itu adalah yang tidak bisa dilakukan oleh KA-nya sendiri. Jadi keterbatasan KA itu sangat bergantung pada kualitas data. Jika datanya bias, hasilnya juga akan bias. Contohnya adalah gini, saya memberikan inputan kalau dokter laki-laki itu seperti ABCD gitu ya. Nah, kalau aplikasi ini saya gunakan untuk berbeda gender, kira-kira gimana? Sesuai atau tidak sesuai? Kira-kira gimana? Kan dia laki-laki nih. Kemudian data yang ada di sini saya berikan ke perempuan. Kira-kira sesuai atau tidak? Tidak. Karena apa? Ada karakter yang di laki-laki tidak dimiliki di perempuan atau spesifikasinya tidak sama. Nah, karena ketidaksamaan inilah yang akan menjadikan hasilnya atau datanya bias. Nah, maksud bias di sini itu adalah ini, ketidaksesuaian. Nah, kalau kita menginputkan datanya laki-laki, berarti ini sesuai dengan siapa? Laki-laki. Kalau perempuan, sesama perempuan. Nah, itu yang supaya datanya tidak bias itu harus tahu penempatannya, seperti itu. Sampai di sini jelas? Oke. Nah, lanjut berikutnya. Ini adalah cara kerjanya. Cara kerja dari KA itu adalah masukan, kemudian diproses, kemudian luaran gitu ya. Nah, misal kalau ada data berupa gambar, kemudian diproses, kira-kira hasilnya suara bisa? Berarti hasilnya apa? Gambar gitu ya, karena perintahnya adalah gambar gitu ya. Jadi dia bisa menjadi sebuah hasil karya.
misal kira-kira kalau di sini cara kerjanya kira-kira kalau di KA itu seperti apa? Kalau di dunianya kalian? Kalau kalian mau kan gambar nih, kira-kira apa? Nyari ide. Pernah nggak yang namanya teks 1 atau storyboard? Iya. Nah, storyboard di sini kan bisa dia berupa teks atau dia berupa gambar misalnya gini. Nah, dilihat dari mana data yang dimasukkan. Kalau data yang dimasukkan buatkan storyboardnya dari tiap-tiap scene, maka ada yang teks, ada juga gambar, gitu ya. Jadi proses KA itu adalah sesuai perintah yang dimasukkan. Dan kalau misalnya datanya banyak, maka kalian akan dicarikan data-data atau yang hampir sama, atau dikasih ibaratnya alternatif. Jadi kalau kalian misal, kalau saya mau rute ke X, ternyata di sini tuh macetnya parah. Kira-kira kalian nanti diarahkan kemana? Jalur lain yang paling tercepat dan menghemat waktu tanpa ada kemacetan dan lain-lain, gitu ya. Oke, jadi itu adalah cara kerjanya KA, gitu ya. Nah, ini loh contoh-contoh yang tadi kalian sebutkan, yang kita bahas, gitu ya. Di situ ada apa tadi? Robot pelayan. Kemudian di nomor gambar 2, sidik jari. Ada kan di HP kalian? Ada. Oke, yang ketiga, pembersih. Bawahnya Google Maps. Nah, yang terakhir itu ini nanti dikembangkan lagi. Jadi dia bisa mengerjakan atau meniru jaringan sarafnya otak manusia. Jadi dia benar-benar bisa menciptakan robot itu seperti punya perasaan, punya ini, dia mungkin seperti itu. Nah, jadi jangan bosen-bosen, jangan menutup diri untuk tidak belajar yang namanya KA. Oke. Nah, di sini penerapan KA di berbagai bidang umum, gitu ya. Ada ekonomi dan bisnis, kemudian pemerintahan, sama pendidikan, gitu ya. Nah, di ekonomi itu adalah analisa pasar prediksi. Kira-kira ada yang pernah tahu enggak? Kalau di ekonomi, ada yang pernah tahu? Oh, ini tuh sama dengan kayak ini, gitu. Pernah nggak? Kayak kalau kita kan biasanya lihat gini, terus ada grafiknya naik, turun, ada yang naik. Apa ini namanya? Hah? Investasi. Kemudian ada lagi enggak apa? Pernah dengar Bitcoin? Nah, Bitcoin itu salah satu KA. Kalau kalian sudah melakukan Bitcoin gitu atau ikut, kalau kalian tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka kalian akan semakin hancur. Jadi kira-kira kalian jadi dia modelnya seperti itu. Oke? Nah, kemudian ada di budaya, kesehatan, kemudian industri dan manufaktur gitu. Nah, untuk yang bidang khusus itu di teknologi dan rekayasa. Jadi bisa manusianya atau robotnya
itu bisa dikembangkan lagi gitu. Ada dari seni kerajinan, kemudian pariwisata. Pernah nggak yang dengar arkeologi yang menemukan atau menggambar manual yang oh ini bagiannya yang hilang. Nah, modelnya kayak gitu. Gitu ya, itu pengembangnya. Nah, untuk memahami hasil dari pembelajaran hari ini, saya akan membagikan yang namanya lembar kerja. Jadi saya ingin tahu apa kalian paham dari informasi yang sudah kita diskusikan hari ini, gitu ya. Apakah di sini sudah membentuk kelompoknya? Belum. Oh, belum. Ya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke. Kelompok pertama. Ini kelompok kedua. Ini kelompok ketiga. Oke. Nah, di sini nanti tugasnya adalah kalian mengenali apa itu nanti perangkat KA, gitu ya. Kemudian membuat peta konsep dengan KA di bidang yang kalian dapatkan di kelompok masing-masing, gitu ya. Jadi di sini nanti kalian membuat peta konsep yang intinya adalah konsep utamanya apa, kemudian sub konsepnya seperti apa, contoh konkretnya seperti apa. Jadi misal kalian di bidang budaya, gitu ya. Nah, budaya itu ada yang namanya kayak arkeologi, gitu ya. Dia menggunakan aplikasi apa yang bisa mendeteksi bahwa ini tuh arca di tahun sekian, atau dia candinya itu harusnya bentuknya modelnya seperti ini. Nah, itu monggo kalian diskusikan dalam satu kelompok, kalian buat, setelah itu nanti kalian presentasi. Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Kalau nggak ada laptop bisa di HP, karena HP kan ada Canva. Silakan dibuat. Nanti tugasnya kalau sudah selesai bisa dikirim lewat link ya, nanti saya share. Saya kirim kemana? Ketua kelas ya? Ya.
Nanti di share ke temennya biar tugasnya bisa ini. Tentang apa? Hah? Oh iya, pendidikan, tinggal aja ini pendidikan. Kemudian misalnya ChatGPT. Nah, ChatGPT-nya gunakan fungsinya dia ChatGPT untuk apa? Terus kemudian misalnya kalau ini buat video, nah kamu pakai aplikasi apa? Nanti keterangannya bisa membantu kita membuat sebuah video apa. Terus nanti aplikasi apa yang digunakan dalam dunia pendidikan itu seperti apa, nanti kamu jelaskan. Udah, itu aja. Nggak harus, itu kan ada berapa? 6 ya? Jadi nggak harus ada 6. Yang kamu ketahui aja. Karena waktunya kita terbatas. Kecerdasan intelijen, aktivis. Cari aja di ChatGPT. Cari aja di ChatGPT. Aplikasi yang digunakan dalam dunia pendidikan. Berlintu atau Google Class, kamu kan biasa pakai Google Class. Nah, gunanya dalam mengelola kelas, membagikan tugas. Nah, itu kamu masukkan di situ. Tinggal salin aja. Ini aja berarti, ini tulisnya. Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti nggak usah disalin, tinggal dibaca aja. Nanti bacanya di tempat terserah siapa. Kalau kamu kesulitan, cari aja di Google-nya aja tentang aplikasi apa saja yang biasa digunakan dalam bidang apa, kalian dapat apa? Kesehatan. Nah, gitu. Nanti kalau di situ sudah menemukan, tinggal kamu salin, keterangannya itu tinggal taruh di. Berarti ini nggak sih? Nggak usah. Nanti waktu kesimpulannya langsung dibaca yang belakang aja. Ya. Soalnya waktunya kita tinggal hanya berapa menit, 25 menit. Nah, kayak aplikasi gini untuk konsultasi dan layanan, dia menggunakan apa? Nah, Halodoc itu untuk apa? Kemudian klinik apa? Terus kemudian yang ini apa? Ini aja yang di sini-sininya nanti kamu jabarkan. Jadi pertama tentang nanti yang paling tengah itu adalah tentang kesehatan. Jadi ini agak cepat ya. Belum maju. Oke, yuk. Tinggal dibaca. Sudah ya? Bisa? Oh, betul. Asik. Iyalah. Aku tak mau coba kesimpulan aja. Kalau pembukaan trauma aku Sudah? Oh, belum. Cari aja deh. Yang satu bikin, yang satu nulis, yang di ChatGPT-nya. Apa tentang ini loh, aplikasi apa saja yang digunakan dalam dunia. Nanti kan ketemu. Nanti dari aplikasi-aplikasi itu tinggal kamu masukkan di peta konsepnya, nanti ada keterangan nih gitu ya. Nah, keterangannya itu nanti kamu baca. Jadi bidang ini itu aplikasi yang digunakan untuk ini. Nah, ini aplikasi ini itu gunanya untuk ini. Itu aja. Nggak usah, nanti dibaca yang ini aja, yang keterangan kesimpulannya tinggal dibaca ini aja. Aku lupa kayaknya di sini yang punya ini di sini. Ini dua, kalian 3. Kesimpulannya yang ketiga. Itu lagi belajar KA. Iyalah, nanti yang ini ya. Kak bawa pulpen.
Nanti yang kamu yang ini aja. Belum tak lingkari. Yang kesimpulannya yang ini aja. Yang saya lingkari. Sudah? Oh, sudah jadi, Rek. Udah, itu bisa dikumpulkan. Di link yang sudah di-share ke ketua kelas. Ada cara cepatnya, buatkan apa? Yo. Iya, gitu. Ya, gunakanlah IA-nya dari pemahaman. Ada yang langsung bisa? Sabar. Tiwas tak tulis sendiri. Pada presentasikan tentang KA atau kecerdasan artifisial. Ayo bukaan siapa? Aku ayo terus kesimpulan sobo. Kamu pergi keluar serem banget gini. Multifungsi. Nah itu kater loh. Gantu aja. Ya sama buka. Mau doaku. Kenapa? Dek. Lindungi dari ciptaan. Aku nak kesimpulan kamu. Aktif apa? Apa bacanya? Kecerdasan artifisial komputer. Ini loh deh. Kecerdasan artifisial Akan presentasikan kecerdasan artifisial kesehatan. Ya, oke, kita bawa dulu. Baru kesimpulannya kasih no kamu. Coba mau dibagi kalian berdua apa email tau? Nah, ini ada kelompok 2 yang sudah mengumpulkan. Ada lagi? Keren. Nanti waktu ada sesi kesimpulan, habis ini kan presentasi. Nanti habis presentasi kesimpulan baru kita tutup. Sudah tidak ada Waktu presentasi atau setelah presentasi ada waktu tersendiri. Ini sudah baru Sudah. Besok main untuk show. Untuk dibantui temennya mau didikte apa, suruh kerja sini. Nggak usah banyak-banyak, beberapa aja, 4 atau 5 aja, nggak usah semua. Ayo kita, waktunya tinggal sedikit, 4 atau 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak.
Ada berapa kalangan? Di sini di bawah. Oh, ya ampun, sama Jesse. Di sini Ada berapa? tipis. 3, 4, 5. 5 aja. Kita tentang ini kan travel. Iya, nggak apa-apa. Nanti Ya misalnya ini aja atribut, kemudian fungsi utamanya ini, nanti ini bisa kamu baca lewat waktu presentasi, nggak apa-apa. jadi dia Nggak apa-apa. apa oh Nggak usah banyak-banyak. Ayo Joses. Ayo cepat. tiga sama nanti 1, 2, 3, 4, 5 ini buang 1 aja. Ya. Ngantuk. Keterangannya sedikit aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada keterangan yang lain bisa dibaca pakai yang kamu Google Maps saja, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ini misalnya ini nanti tentang apa, baca dari situ nggak apa-apa. Gak apa-apa dinaik kok penjelasan dulu. Ya gitu aja, nanti presentasinya boleh dibaca atau gantian, oke? Ya, kalau sudah dikirim aja. Ada lagi? Sudah? Sudah selesai? Yuk. Sambil nunggu dikirim. Poinnya aja nggak apa-apa. Poinnya aja, Wes. Poin-poin ininya aja tentang apa, Trimplit, nanti kamu baca sendiri aja. Ayo, waktunya tinggal dikit soalnya. Udah, sambil nunggu temennya yang lain bisa maju lebih dulu. Kelompok 2, kelompok 3 sudah? Belum, Bu. Tinggal dikit lagi. Oh, tinggal dikit. Nah, hah? Boleh dimulai sambil nunggu temennya, nanti tinggal ngirim aja. Kalian terima kasih sudah memberikan waktunya untuk kami presentasi. Kali ini kami mau presentasi soal pemanfaatan KA dalam bidang teknologi pendidikan. Jadi di sini kita sudah membuat diagram tentang pemanfaatan kecerdasan KA ini di bidang pendidikan. Pembukaannya. Nah, karena kita kan dari tadi kan belajar tentang penggunaan KA ya. Ini kita buat tabelnya ini nggak pakai Canva, tapi kita pakai ChatGPT. Masuk kita prompt. Jadi kita nggak mesti banyak waktu buat ngedesain segala macam, karena ada prompt jadi tidak usah desain segala macam. Emang kelihatannya basic ya, cuman memanfaatkan aja. Terus aku nggak bisa kinar aja. Maka dijelaskan untuk yang baganya, Pembukaan aku nggak bisa kayak mereka. biar temennya lebih tahu gitu. Ya itu. Nah, bidang pendidikan ada 3 dari kalian gitu ya. Yang pertama Ada personalisasi pembelajaran ataupun pembelajaran aktif. Contohnya menyesuaikan materi yang kedua ada asisten kedua dan chatbot edukasi. ChatGPT membantu ngadep toh, untuk belakangnya kamera. Lalu ada asisten virtual sekolah menjawab pertanyaan administratif siswa. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi dan penilaian otomatis.
Oke. Mengoreksi ujian pilihan ganda bukan memberikan umpan balik materi saya. Oke, dari kelompok 2 ada tanggapan atau pertanyaan di kelompok 1, kelompok 3? Yang saya jelaskan satu persatu. Tidak ada? Oke, nggak ada pertanyaan, benar? Sudah paham ya untuk dunianya yang di pendidikan? Kalau mau tanya apa silakan. Udah? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada diakhiri. Sekian presentasi singkat kami. Sekian, terima kasih. Sekian. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dari kelompok berapa? 3? Sudah? Oke, silakan dipresentasikan kelompok 3. Ayo cepetan. Udah deadline terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep yang bertemakan kesehatan. Yang pertama adalah kedokteran spesialis, keperawatan gawat darurat, farmasi klinik, industri farmasi, ada kesehatan lingkungan, ada sanitasi lingkungan, ada juga fisiologi dan kesehatan mental, dan ada juga psikologi psikiatri. Ini juga ada yang namanya fisioterapi ortopedi, terus di sini ada juga gizi dan dietetik, kesehatan masyarakat, kedokteran keluarga, dan juga praktik dokter umum. Oke, dari yang disampaikan oleh kelompok 3, ada yang bertanya di kelompok 1 dan 2? Jadi kalau di bidang kesehatan ini yang dijabarkan oleh kelompok 3 ini banyak di bidang ya, maksudnya. Jadi ada lingkungan, kemudian dokternya, kemudian farmasinya dan sebagainya gitu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, karena sudah paham berarti tidak ada pertanyaan, monggo diakhiri. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1? Sudah dikirim. Sorry. Bentar. Iya, maaf. Kantuk soalnya. Rotik. Oke. Iya. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kelompok kami yaitu kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari peta konsep yaitu pemanfaatan KA pada bidang pariwisata. Sebelum kita presentasi, biarkan kami perkenalkan diri dulu. Saya Jessica Putri Natali. Saya Dinda Citra Sari. Saya Dara Murni. Saya Rika Muhammad. Saya Jessica Putri. Oke,
Di contoh pengaplikasiannya itu yaitu ada Google Travel. Fungsi utamanya itu merencanakan itinerary perjalanan otomatis dari email pemesanan, dan dia juga merekomendasikan tempat-tempat wisata, hotel, dan restoran berdasarkan minat pengguna. Kemudian, terus? Yang kedua adalah Travelin, yaitu fungsi utamanya adalah mengatur jadwal perjalanan dalam suatu aplikasi. Oke. Menggabungkan tiket pesawat, hotel, travel lokal, dan aktivitas. Oke, lanjut. Untuk penerapan AI-nya itu adalah AI memindai email dan membuat jadwal perjalanan otomatis. Oke. Memberi notifikasi pintar jika ada perubahan waktu penerbangan dan lokasi. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga adalah Booking.com. Fungsi utamanya adalah untuk pemesanan hotel, tiket wisata, dan transportasi. Nah, penerapan AI-nya digunakan untuk memberikan rekomendasi personal berdasarkan riwayat pemesanan. Oke, lanjut. Airbnb, fungsi utama menyewakan penginapan dan pengalaman lokal unik. Penerapan AI mengkomunikasikan penginapan dan aktivitas lokal sesuai preferensi. Sistem ini prinsip otomatis AI menentukan harga berdasarkan permintaan dan waktu. Yang kelima ada Travello. Fungsi utamanya adalah jejaring sosial bagi para traveler dan pemesanan aktivitas wisata. Penerapan AI-nya, AI mengenali minat pengguna, misalnya suka pantai atau hiking, lalu memberikan aktivitas wisata yang relevan. Chatbot membantu memilih tour wisata berdasarkan budget dan lokasi. Oke. Dari kelompok 2, 3 ada tanggapan? Sudah jelas? Oke. Nah, kalau sudah jelas tidak ada pertanyaan, monggo diakhiri. Terima kasih karena telah meluangkan waktu kalian untuk mendengar presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari presentasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman kalian, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Coba dulu. Monggo. AI sebagai asisten pribadi cerdas, kita dapat menggunakan AI untuk membantu tugas sehari-hari. Contohnya seperti memakai asisten virtual seperti Google Assistant untuk mengatur jadwal atau menggunakan aplikasi peta seperti Google Maps yang memanfaatkan AI untuk mencari rute tercepat dan menghindari macet. Siri dapat membantu kita dalam berbagai tugas, mulai dari detail alarm, menjadwalkan rapat, hingga menjawab pertanyaan sederhana tanpa perlu mengerti. Oke, ada lagi? Ya, Bu. Oke. Meningkatkan kemampuan menulis dengan bantuan AI. Memanfaatkan alat seperti Grammarly untuk memeriksa dan memperbaiki tata bahasa serta ejaan dalam email, tugas, atau bahkan postingan media sosial, sehingga tulisan menjadi lebih profesional dan mudah dibaca. Oke, ada lagi? Dari mana? Itu membuat konten kreatif itu jadi lebih mudah. Dengan AI ini kita bisa mencari inspirasi lebih, kayak buat presentasi atau sudah cari inspirasi buat manfaatin image-nya nanti. Oke, dari teman-temanmu tadi sudah menyampaikan kesimpulan. Jadi AI ini adalah sangat membantu kita gitu ya, tapi dia memang cerdas. Tapi kita tidak boleh langsung memakainya, tapi kita harus memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi tetap ada controlling dari diri kita. Jadi kita harus mengamati dulu, menganalisa dulu. Kalau memang ini sudah sesuai, baru kita pakai. Tapi kalau dia tidak sesuai, baru kalau ada negatifnya jangan dipakai seperti itu ya. Jadi AI ini sangat membantu dalam dunia kita masing-masing. Oke, dari sini. Nah, untuk tugas yang berikutnya atau pertemuan berikutnya itu adalah nanti kita akan membahas yang namanya aplikasi perangkat
KA gitu ya. Jadi nanti di sini kita bisa melakukan 2 sampai 3 aplikasi yang nanti kita gunakan. Jadi kita akan belajar secara langsung atau praktek secara langsung bagaimana sih penggunaan perangkat KA ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan, sudah jelas semua? Sudah paham? Oke, karena sudah paham gitu ya, pelajarannya juga kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Ketua kelas bisa mewakili. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Makasih. Sampai berjumpa minggu depan ya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.